Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Sulaiman. Di sini saya akan menjelaskan hasil rangkuman saya tentang perkembangan ilmu administrasi publik. Administrasi publik menjadi disiplin ilmu. Pada perkembangan administrasi sebagai disiplin ilmu mengalami beberapa proses pergantian cara pandang. Menurut Nicholas Henry, Public Administration and Public Affairs menyatakan terdapat krisis definisi administrasi dalam administrasi negara, dan lebih jauh Henry menyarankan bahwa pemahaman administrasi bisa dipahami lewat paradigma. Henry mengutip pendapat Robert T. Golembiyewski bahwa standar disiplin ilmu mencakup lokus dan fokus. Lokus adalah letak atau kelembagaan dari administrasi berada, sedangkan fokus adalah sasaran spesialisasi dari bidang studi. Robert T. Golembiyewski menyatakan paradigma AN akan dapat dimengerti dalam hubungannya dengan istilah lokus dan fokus tersebut. Paradigma 1. Dikotomi publik administrasi 1900 sampai 1926. Frank J. Goodenough and Leonard D. White dalam bukunya Politics and Administration menyatakan dua fungsi pokok dari pemerintah yang berbeda. Satu, fungsi politik yang melahirkan kebijaksanaan atau keinginan negara. Dua, fungsi administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan negara. Penekanan pada paradigma ini terletak pada lokusnya. Menurut Goodenough, lokusnya berpusat pada government birokrasi pemerintahan, sedangkan fokusnya yaitu metode atau kajian apa yang akan dibahas dalam administrasi publik kurang dibahas secara jelas. Administrasi negara memperoleh legitimasi akademiknya lewat lahirnya Introduction to the Study of Public Administration oleh Leonard D. White, yang menyatakan dengan tegas bahwa politik seharusnya tidak ikut mencampuri administrasi, dan administrasi negara harus bersifat studi ilmiah yang bersifat bebas nilai. Paradigma 2. Prinsip-prinsip administrasi negara tahun 1927 sampai 1937. Diawali dengan terbitnya Principles of Public Administration karya W. F. Willoughby. Pada fase ini administrasi diwarnai oleh beberapa macam kontribusi dari bidang-bidang lain seperti industri dan manajemen. Berbagai bidang ini yang membawa dampak yang besar pada timbulnya prinsip administrasi. Prinsip-prinsip tersebut yang menjadi fokus kajian administrasi publik, sedangkan lokus dari paradigma ini kurang diletakkan karena esensi prinsip-prinsip tersebut, di mana dalam kenyataan bahwa prinsip itu bisa terjadi pada semua tatanan, lingkungan, misi, atau kerangka institusi ataupun kebudayaan. Dengan demikian, administrasi bisa hidup dimanapun asalkan prinsip-prinsip tersebut dipatuhi. Pada paradigma kedua ini, pengaruh manajemen klasik sangat besar. Tokoh-tokohnya adalah F.W. Taylor yang menuangkan 4 prinsip dasar, yaitu perlu mengembangkan ilmu manajemen sejati untuk memperoleh kinerja terbaik, perlu dilakukan proses seleksi pegawai ilmiah agar mereka bisa tanggung jawab dengan kerjanya, perlu ada pendidikan dan pengembangan pada pegawai secara ilmiah, perlu kerjasama yang intim antara pegawai dan atasan. Kemudian disempurnakan oleh Fayol dan Gulick and Urwig. Paradigma ketiga, administrasi negara sebagai ilmu politik tahun 1950 sampai 1970. Menurut Herbert Simon, prinsip manajemen ilmiah POSDCORB tidak menjelaskan makna publik dan manajemen ilmiah. POSCORB tidak menjelaskan makna publik dari public administration. Menurut Simon, bahwa POSDCORB tidak menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh administrator publik, terutama dalam decision making. Kritik Simon ini kemudian menghidupkan kembali perdebatan dikotomi administrasi dan politik. Kemudian muncullah pendapat
Steinmark. Administrasi yang kemudian kembali mempertahankan pemisahan politik dan ekonomi sebagai suatu hal yang tidak realistik dan tidak mungkin. Kesimpulannya secara singkat dapat dipahami bahwa fase paradigma menetapkan suatu usaha untuk menetapkan kembali hubungan konseptual antara administrasi saat itu. Karena hal itulah administrasi pulang kembali menuai induk ilmunya, yaitu ilmu politik. Akibatnya terjadilah perubahan dan pembaruan lokusnya, yakni birokrasi pemerintahan. Akan tetapi konsekuensi dari usaha ini adalah keharusan untuk merumuskan bidang ini dalam hubungannya dengan fokus keahliannya yang esensial. Paradigma keempat, administrasi negara sebagai administrasi 1956 sampai 1970. Istilah administratif skensi digunakan dalam paradigma 4 ini untuk menunjukkan isi dan fokus pembicaraan sebagai suatu paradigma. Pada fase ini, ilmu administrasi hanya menekankan pada fokus tetapi tidak pada lokusnya. Ia menawarkan teknik-teknik yang memerlukan keahlian dari spesialisasi. Pengembangan paradigma keempat ini bukannya tanpa hambatan. Banyak persoalan yang harus dijawab, seperti misal adalah apakah jika fokus tunggal lebih dipilih oleh administrasi negara, yakni ilmu administrasi, apakah ia berhak bicara tentang publik dalam administrasi tersebut, dan banyak proses lainnya atau persoalan lainnya. Paradigma 5, administrasi negara sebagai administrasi negara 1970. Pemikiran Herbert Simon tentang perlunya dua aspek yang perlu dikembangkan dalam disiplin AN. 1. Ahli AN memintai pengembangan suatu ilmu administrasi negara yang murni. 2. Suatu kelompok yang lebih besar meminati persoalan-persoalan mengenai kebijakan publik. Lebih dari itu, administrasi negara lebih fokus ranah-ranah ilmu kebijaksanaan dan cara pengukuran dari hasil-hasil kebijaksanaan yang telah dibuat. Aspek perhatian ini dapat dianggap sebagai mata rantai yang menghubungkan antara fokus administrasi negara dengan lokusnya. Fokusnya adalah teori-teori organisasi, public policy, dan teknik administrasi ataupun manajemen yang sudah maju, sedangkan lokusnya ialah pada birokrasi pemerintahan dan persoalan-persoalan masyarakat. Selain pendapat Henry di atas, banyak tokoh yang punya sudut pandang perbedaan dalam menjelaskan perkembangan ilmu administrasi publik. Gerald Kayden membagi administrasi publik dalam beberapa aliran. 1. Aliran proses. 2. Aliran empiris. 3. Aliran perilaku. 4. Aliran analisis birokrasi. 5. Aliran sistem sosial. 6. Aliran pengambilan keputusan. 7. Aliran matematik. 8. Aliran pendekatan holistik. Menurut Barzilai dan Armajani mengemukakan bahwa administrasi publik mengalami pergeseran dari paradigma birokratik ke paradigma post-birokratik. Paradigma birokratik 1. Menekankan kepentingan publik, efisiensi administrasi, dan kontrol. 2. Mengutamakan fungsi otoritas dan struktur. 3. Ketaatan aturan dan prosedur. 4. Beroperasinya sistem-sistem. Paradigma post-birokratik 1. Menekankan hasil yang berguna bagi masyarakat, kualitas dan nilai produksi, keterikatan pada norma. 2. Mengutamakan pemberian penilaian masyarakat, akuntabilitas dan hubungan kerja. 3. Penerapan pemahaman identifikasi masalah. 4. Pengukuran hasil memperluas pilihan
pelanggan.